Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Ciamis, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 kucing dalam supervisi akademik, yang terdiri dari pengamat atau observer, dan yang kedua ada coach dan kuci. Bersama saya Sulastri dari SD Negeri 2 Ratawangi, dan saya Rini Sri Moyani dari SDN 2 Banjarsari, dan saya Dewi Purnamasari dari SDN 2 Banjaranyar. Hadirin, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Rini. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah baik sekali Bu Rini. Bu Rini ini gimana? Alhamdulillah kabar saya juga sehat. Dan saya bisa mungkin sedikit bertanya ya terkait tentang coaching yang akan Ibu laksanakan. Kalau tidak salah hari ini Ibu ada jadwal coaching? Iya betul, saya ada jadwal coaching dengan Ibu Sulastri. Ya. Baiklah Ibu, nanti selama Ibu melakukan coaching bersama Ibu Sulastri, mungkin saya akan berperan sebagai observer ya atau supervisor, di mana saya nanti akan mengamati dan menilai Ibu melakukan coaching dengan Bu Sulastri ya, dengan menggunakan rubrik penilaian percakapan coaching. Apakah nanti percakapan coaching yang Ibu laksanakan bersama Ibu Sulastri sudah menggunakan alur Tirta seperti yang sudah diterangkan sebelumnya, kemudian apakah Ibu sudah menggunakan prinsip coaching seperti mengajukan pertanyaan yang berbobot, mendengarkan aktif, dan menghadirkan diri sepenuhnya atau presence ya seperti itu. Kemudian Ibu sudah menggunakan prinsip coaching ya seperti kemitraan, proses kreatif, dan mengoptimalkan potensi atau memaksimalkan potensi ya. Dan sebelumnya mungkin saya akan bertanya terkait sebelum coaching Ibu dimulai ya Bu. Ya, boleh Bu? Boleh. Silakan. Ya, mungkin dalam proses coaching nanti kompetensi apa Bu yang kira-kira ingin Ibu kembangkan? Baik, terima kasih pertanyaannya ya. Dalam percakapan nanti itu, dalam coaching itu saya akan mengembangkan kompetensi seperti kehadiran penuh, presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coach gitu. Jadi saya tuh mengharapkan sekali ke kompetensi tersebut itu ada seluruhnya gitu kan. Iya bagus Bu. Nah kemudian terkait dengan 3 kompetensi yang Ibu sebutkan tadi ya, mana yang ingin lebih dispesifikkan untuk diobservasi Bu? Nah gini ya Bu, saya itu ingin sekali mengembangkan spesifiknya itu dengan mendengarkan aktif. Karena dengan mendengarkan aktif ini saya menjadi lebih fokus gitu terhadap coach tersebut, terus bisa melaksanakan kehadiran penuh juga, terus pertanyaan-pertanyaan dari yang akan saya kembangkan itu bisa berbobot gitu kepada coach sehingga coach tersebut bisa menemukan permasalahan sendiri atau solving ya. Bagus Bu. Nah terkait tadi kompetensi spesifik yang ingin dikembangkan, apakah ada indikator Bu bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching nanti? Nah untuk indikator pencapaiannya mungkin saya ini akan lihat dulu dari coachingnya tersebut ya, sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang ia hadapi, dan juga coach memiliki rencana aksi atau rencana kedepannya itu seperti apa gitu, apa yang harus dia lakukan untuk kedepannya gitu. Jadi nanti diharapkan si coach bisa memberikan atau mempunyai rencana aksi untuk melesaikan solusinya sendiri ya Bu. Iya betul. Baiklah Ibu, mungkin itu saja yang ingin
sampaikan sebelum observasi nanti ya, sebelum Ibu lakukan coaching nanti bersama Ibu Sulastri, dan saya harapkan Ibu bisa melakukan coaching nanti itu dengan mengingat hal-hal yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya ya Bu ya. Selamat melaksanakan coaching, semoga berhasil. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Dewi. Selamat siang Bu Sulastri. Ya, Bu Dewi sedang tidak sibuk? Alhamdulillah, enggak Bu, silakan. Saya sedang mengoreksi pekerjaan siswa nih. Nah, kenapa? Ada apa? Ini nih, boleh kan saya meminta waktunya sebentar saja? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Bu. Oh boleh sekali. Silakan. Ya. Begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa kecewa dengan sikap murid. Murid-murid di kelas 4 ini semakin kesini kok kayaknya tambah kurang semangat gitu dan susah banget diaturnya. Selain itu mereka juga kurang antusias ya dalam menerima pembelajaran dari saya. Oke, terima kasih nih. Sekarang kalau begitu, jadi menurut Bu Sulastri, nih apa yang diharapkan dari obrolan kita ini? Ya, saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang kedisiplinan dan antusiasme semangat murid-murid di kelas, Bu. Ya, coba kalau begitu menurut Ibu Sulastri ya, hal apa saja sih yang membuat murid-murid di kelas 4 itu kurang disiplin gitu? Kenapa? Dan kurang antusias dalam pembelajaran itu kenapa ya Bu? Kalau menurut saya ya, mungkin hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang disiplin adalah karena saya kurang tegas ya kepada mereka. Seperti pembelajaran juga mungkin sedikit membosankan gitu, jadi terlalu monoton gitu Bu. Mungkin saya juga terlalu dominan berbicara ya, dan kurang memberikan kesempatan kepada murid saya untuk berpendapat dan aktif dalam pembelajaran. Mungkin juga karena metode saya itu yang digunakan itu ceramah dan ceramah terus, mungkin begitu ya Bu. Oh iya, seperti itu ya Bu. Karena kira-kira dari selain itu ada lagi nggak yang bisa membuat murid Ibu itu jadi tidak disiplin atau tidak mau dalam pembelajaran itu, jadi enggan gitu belajar gitu. Ada nggak Bu? Mungkin menurut saya itu murid-murid juga menginginkan suasana pembelajaran itu yang menyenangkan ya, yang tidak monoton dan tidak membosankan gitu Bu. Oke, saya sependapat dengan Ibu ya. Lalu menurut pendapat Ibu nih, kira-kira apa saja sih yang bisa membuat murid-murid itu bisa disiplin, terus bisa senang dan tidak bosan di kelas itu? Jadi apa saja? Kalau menurut saya mungkin di kelas itu perlu adanya dibuat itu kesepakatan kelas Bu ya, yang agar bisa membiasakan untuk menerapkan budaya positif gitu ya. Selain bertanggung jawab, juga kedisiplinan anak-anak mungkin akan tumbuh kalau adanya keyakinan kelas. Juga untuk pembelajaran harus berpusat gitu Bu, mungkin pada murid ya. Jadi saya harus bisa meminta murid itu untuk aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian diadakannya ice breaking mungkin ya Bu ya, ataupun game supaya pembelajaran lebih menarik. Bu, saya setuju kalau seperti itu. Nah, seperti yang sudah kita ketahui ya Bu, di kelas itu perlu diadakannya keyakinan atau kesepakatan kelas, itu sangat bagus sekali agar mereka itu mempunyai komitmen terhadap dirinya sendiri, jadi bisa melaksanakan kedisiplinan itu dengan tumbuh dari diri sendiri, tidak adanya paksaan. Nah, dan membiasakan budaya positif Bu, mudah-mudahan akan menjadi kebiasaan yang baik itu bagi mereka dan akan dilaksanakan. Iya Bu, anak-anak itu kalau dikasih tahu itu semakin dipaksa malah semakin melunjak gitu Bu tingkahnya. Itu ya kalau anak-anak memang seperti itu. Lalu Bu, ini mengenai antusias murid-murid ya dalam pembelajaran, apakah ya kira-kira penyebabnya tuh apa sih sebenarnya yang bisa membuat mereka tuh seperti itu? Iya, kemungkinan karena cara saya menjelaskan materi itu membosankan bagi mereka ya.
dan saya juga selalu memberi tugas terlalu banyak mungkin ya Bu ya, tanpa saya memberikan penjelasan dan sumber belajar yang beragam dan menyenangkan gitu. Gitu ya. Oke, kalau boleh saya tahu bagaimana Ibu bisa menyampaikan pembelajaran di kelas itu seperti apa, Bu? Ya, biasanya saya menggunakan buku paket yang ada saja sih Bu, yang dari pemerintah itu. Oh, selain itu apakah ada sumber lainnya untuk pembelajaran kelas itu selain buku Oh, paket? kalau yang saya tahu banyak ya Bu, sumber belajar itu kan bisa melalui video YouTube kan ya Bu ya, atau artikel dari blog, atau tulisan ilmiah di internet ya. Pembelajaran langsung di luar kelas juga bisa itu sebagai media pembelajaran, atau bisa juga menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Bu ya, seperti Canva gitu ya Bu. Ya, seperti itu ya Bu ya. Jadi sekarang apa nih rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya akan membuat kesepakatan kelas nih bersama anak-anak. Kemudian saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan gitu, dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video, ataupun saya akan mengajak anak-anak langsung melihat alam ya. Juga selanjutnya saya akan memberikan tugas itu tidak akan terlalu banyak Bu, tugasnya akan sesuai dengan minat dan bakat anak-anak saya gitu, murid-murid saya ya. Istilahnya itu saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu, sehingga murid tidak terkesan dipaksa ya, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misal mereka bisa menggunakan bentuk video dengan menggunakan Chromebook yang ada di sekolah gitu, ataupun gambar-gambar gitu ya Bu ya. Ya. Bagus sekali Bu, rencana Ibu mudah-mudahan berhasil ya. Iya, amin. Nah, coba sekarang saya juga pengen tahu nih komitmen apa yang akan Ibu lakukan terhadap rencana ini. Saya berkomitmen untuk selalu membuat suasana kelas yang menyenangkan ya Bu, membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan juga dengan menggunakan banyak sumber belajar tentunya ya, untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar ya. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dengan kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar itu kepada mereka sendiri. Keren sekali, luar biasa ya Bu. Saya sangat mendukungnya ya. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Amin. Ya, terima kasih loh Bu Dewi atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama Bu Sulastri. Jangan sungkan ya kalau misalkan nanti lain kali ada yang mau diceritakan, boleh. Ya baik Ibu. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Bu Dewi, alhamdulillah ya. Ibu tadi sudah melaksanakan praktek coachingnya bersama Bu Sulastri ya. Nah, dan menurut saya coaching yang tadi sudah Ibu laksanakan bersama Ibu Sulastri sudah berjalan dengan baik dan lancar ya. Kemudian tadi saat sebelum melakukan coaching juga saya sudah menanyakan beberapa indikator yang ingin Ibu nanti sampaikan yang terkait dengan coaching yang tadi dilaksanakan. Nah Bu, dari beberapa indikator ketercapaian yang diinginkan Ibu tadi terkait permasalahan dengan Bu Sulastri sebelum melakukan coaching, hal apa sajakah yang sudah dilakukan oleh Ibu untuk memenuhi indikator tersebut Bu? Ya, baiklah ya Bu, terima kasih pertanyaannya. Saya sudah menyelesaikan proses coaching tadi bersama Bu Sulastri ya, dan dari percakapan coaching itu alhamdulillah sudah berjalan dengan sesuai alur ya Bu, alur Tirta. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan dan sudah mengidentifikasinya itu dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut kepada coach, sehingga informasi yang terkait dengan permasalahannya itu saya tanyakan dan mengenai rencana aksi yang akan dilaksanakan dan meminta coach tersebut untuk mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut Bu. Tadi itu seperti itu proses coachingnya. Menurut saya juga
tadi Ibu Dewi sebagai observer sudah melaksanakan dengan sangat bagus ya Bu, sudah menjalankan percakapan coaching dengan alur Tirta, di mana Ibu tadi sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Sulastri ya, terhadap kemudian Ibu melakukan sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu tadi kepada coachingnya. Kemudian pada coaching ini Bu Dewi juga sudah menerapkan beberapa prinsip coaching ya. Sekali lagi selamat ya Bu ya. Terima kasih Bu Rini. Maaf nih Bu, boleh ya satu lagi saya bertanya Bu. Boleh, di akhir boleh. percakapan ini Silakan, Bu. saya ingin mengajukan pertanyaan satu lagi kepada Ibu terkait kompetensi apa yang ingin Ibu lakukan ke depannya mungkin Bu untuk bisa dikembangkan. Nah, yang satu yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi mengenai ini Bu, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dimana kenapa saya mengambil kompetensi seperti itu? Karena dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu ternyata bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas lagi gitu kan yang disampaikan oleh coach, sehingga saya itu dapat menggali informasi gitu dan dapat mengarahkan coach gitu untuk selanjutnya dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya dan memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Hebat ya Bu Dewi ini. Nah, tadi padahal saya sudah menilai begitu bagus loh Bu, Ibu sudah melaksanakannya coaching dengan lancar ya, sesuai dengan alur Tirta, kemudian dengan prinsip-prinsip coaching yang Ibu sudah melaksanakan. Namun Ibu juga masih mau terus menggali potensi Ibu mungkin ya seperti itu untuk bisa mengembangkan kompetensi tadi mengajukan pertanyaan yang berbobot ya, supaya nanti coachingnya juga bisa diarahkan untuk menemukan solusinya seperti itu ya Bu ya. Sekali lagi selamat ya Bu. Nah, mudah-mudahan kita juga bisa kembali bertemu nih di lain kesempatannya untuk bisa sharing atau berbagi pengalaman ya, untuk bisa saling berbagi aja ya satu sama lain mungkin seperti itu ya Bu ya. Baiklah Bu Dewi, mungkin percakapan kita cukup sampai di sini ya. Terima kasih atas kesediaannya Ibu untuk mengobrol dengan saya. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam Bu Sulastri. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana Ibu juga? Alhamdulillah, kabar saya juga sehat. Kalau tidak salah, Bu Rini hari ini mau melakukan coaching bersama Bu Dewi ya? Ya betul Bu. Hari ini rencananya saya akan melaksanakan coaching bersama Bu Dewi. Nah, berarti hari ini di sini saya bertindak sebagai supervisor, di mana nanti saya akan mengamati dan menilai bagaimana percakapan coaching Bu Rini bersama Ibu Dewi ya. Saya ingin menekankan bahwa nanti inti dari yang saya nilai itu tentang tidak akan jauh dari kompetensi inti coaching itu tersendiri ya, dimana Bu Rini jangan melupakan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, namun sebelumnya saya akan melakukan wawancara pra-observasi terlebih dahulu, boleh? Iya Bu, silakan. Ini pertanyaan yang pertama, saya ingin bertanya nih dengan Ibu, dalam melaksanakan coaching nanti bersama Bu Dewi, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Ya, terima kasih Bu. Untuk percakapan coaching nanti saya mengharapkan ada 3 kompetensi yang ingin dikembangkan. Ya, diantaranya bisa menghadirkan presence atau mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh iya. Nah, lalu dari ketiga kompetensi inti tadi nih, mana yang ingin lebih ditekankan atau lebih spesifik yang akan nanti saya amati gitu? Mungkin yang akan lebih spesifik dikembangkan terkait dengan kompetensi coaching nanti yaitu mendengarkan aktif Bu. Karena dengan mendengarkan aktif maka kita akan bisa memberikan pertanyaan yang berbobot terkait dengan kata kunci yang diungkapkan oleh coach sendiri seperti itu Bu. Iya, bagus ya, berarti ya nanti saya akan melihat bagaimana Bu Dini mengcoaching Ibu Dewi ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana nih penilaian Ibu sendiri nih terhadap
terhadap apa yang akan kita lakukan, apa yang akan Ibu lakukan terhadap Bu Dewi gitu, terkait coaching ini. Mungkin untuk penilaian yang akan disampaikan nanti atau yang ingin diperlihatkan ya Bu. Iya. Setelah coaching diharapkan coach itu bisa mencari solusinya sendiri. Oh, iya. Ya. Kemudian apa yang dihadapi permasalahannya itu memiliki rencana aksi untuk menyelesaikan ya, tentang permasalahannya begitu. Ya, berarti itu juga harapan dari Ibu Rini ya terkait coaching nanti, Ibu Dewi bisa membuka jalan atau memberikan ide bagaimana memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Iya, betul seperti itu maksud saya, Bu. Baiklah Ibu Rini, silahkan laksanakan coaching dengan sebaik-baiknya. Saya akan mengamati ya, perlihatkan bahwa prinsip coaching ini ada pada coaching Ibu dan Bu Dewi ya. Selamat bekerja. Sukses selalu Bu Rini ya. Terima kasih Bu Sulastri. Iya, sama-sama. Selamat siang Bu Dewi. Selamat siang Bu Rini. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri ini gimana? Alhamdulillah kabar saya juga alhamdulillah baik. Ibu katanya hari ini mau dilaksanakan coaching ya. Mungkin ada kendala apa Bu yang ingin Ibu sampaikan? Begini ya Bu ya, sebenarnya tuh saya tuh pengen meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas itu seperti apa gitu. Jadi masih bingung gitu cara pengelolaan kelas tuh bagaimana gitu Bu. Oh iya, bagus sekali ya terkait dengan kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan nanti di kelas, mungkin seperti itu Bu. Iya, saya itu ingin menciptakan kelas yang kondusif, terus nyaman dan menyenangkan bagi siswa agar siswa dapat belajar dengan penuh semangat gitu. Jadi tidak ada yang malas-malasan lah belajarnya gitu Bu. Terkait kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi ya yang Ibu sampaikan, tujuan apa yang mungkin sudah Ibu yang ingin Ibu laksanakan Bu? Iya, saya itu sudah mencoba ya berbagai metode pembelajaran untuk melakukan hal tersebut, tetapi belum ada yang berhasil Bu. Bagaimana ya? Jadi suasana kelas tuh monoton gitu, nggak ada perkembangannya. Oh, Ibu tadi sudah melaksanakan tujuan yang ingin dicapai, tapi masih terdapat beberapa hambatan mungkin seperti itu ya. Betul, Bu. Nah, dari apa yang sudah Ibu laksanakan, mungkin tantangan seperti apa Bu yang Ibu maksud? Gini ya Bu, saya itu masih sulit dalam mengendalikan siswa itu. Iya. Jadi siswa itu susah sekali dikendalikan. Maunya tuh mau melakukan dia sendiri gitu, keinginannya dia sendiri tanpa mempedulikan gurunya misalkan gitu Bu. Oh, jadi tujuan apa yang ingin Ibu butuhkan dalam mencapai tujuan tersebut Bu? Nah, salah satunya saya itu sangat menginginkan strateginya seperti apa, strategi untuk mengendalikan siswanya itu, dan terhadap berbicara saat pelajaran berlangsung gitu Bu, bagaimana itu. Jadi anak-anak itu kacau di kelasnya gitu pas pelajaran berlangsung gitu. Jadi saya susah mengendalikannya supaya lebih kondusif lagi gitu. Jadi Ibu membutuhkan strategi yang bisa membuat kondisi kelas menjadi lebih kondusif, mungkin seperti itu. Nah, mungkin dari strategi-strategi yang bisa dikembangkan atau bisa dilaksanakan ya, pertama mungkin alasan dari siswa tersebut tidak kondusif di kelas. Mungkin ada beberapa alasan mungkin ya Bu. Pertama mungkin karena murid tidak memahami materi, atau mungkin karena pembelajaran Ibu yang kurang mengasihkan, membosankan ya, atau mungkin tidak paham dengan materi yang disampaikan Ibu, atau seperti apa Bu mungkin? Kalau saya merasa sih sepertinya mereka itu kurang mempelajari gitu dari materi tersebut, jadi kurang menguasai gitu dari materi-materi yang sedang berlangsung gitu. Jadi mereka tuh nggak mau belajar, jadi enggan, malas gitu Bu. Jadi seperti itu ya, jadi murid-murid itu tidak mau belajar karena enggan atau malas, mungkin seperti itu ya. Nah, jika demikian mungkin kita perlu memberikan penjelasan kepada murid-murid ya,
dengan penjelasan yang lebih menarik mungkin. Kemudian kita juga bisa menggunakan metode atau pembelajaran yang bervariasi, mungkin seperti itu. Iya Bu, mungkin ya saya juga merasa bingung nih harus menggunakan metode apa supaya bisa menjadikan kelas lebih kondusif, nyaman, dan anak-anak jadi semangat untuk belajar. Nah, di situ juga saya mencoba ya, pengen gitu dari Ibu, saran dari Ibu. Nah, bagaimana cara mengganti metode pembelajarannya gitu? Apakah saya bisa melakukan atau secara bervariasi lah gitu Bu? Mungkin intinya dari Ibu. Gitu. Jadi Ibu mungkin langkah selanjutnya akan memberikan pembedaan dalam pembelajaran ya, dengan melakukan metode yang bervariasi atau yang lebih menarik dari yang sebelumnya mungkin ya. Mungkin selain itu juga Ibu bisa memberikan penguatan kepada murid-murid dengan hal yang positif ya, supaya tidak banyak berbicara. Mungkin kita bisa memberikan pujian atau seperti reward and punishment mungkin ya dalam pembelajaran seperti itu ya Bu. Iya Bu, Insya Allah saya akan melakukannya dan saya akan memberikan pujian kepada siswa tersebut supaya merasa siswa tersebut itu bangga dengan dirinya. Iya. Apalagi kalau kita sudah masih pujian ya Bu, biasanya langsung bersemangat gitu. Betul. Gitu Bu. Ya, mungkin dalam pembicaraan ini apakah Bu Dewi sudah mendapatkan gambaran untuk strategi yang Ibu akan laksanakan ke depannya Bu? Alhamdulillah Bu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena saya itu setelah berbincang-bincang sama Ibu ini, alhamdulillah ada gambaran gitu. Saya akan mencoba dengan membuat slide, terus berbagai materi itu saya gunakan Canva gitu kan untuk materi IPA, IPS, PKR agar menarik dan akan mempraktekannya gitu melalui benda konkret untuk pembelajaran matematika dan SPDP. Nah, saya juga akan mengajak siswa lebih aktif lagi Bu dalam pembelajaran, yaitu dengan melibatkan mereka berdiskusi seperti itu mungkin Bu, dan mengarahkannya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah kita laksanakan. Bagus sekali Bu atas strategi yang ingin Ibu laksanakan nanti. Mudah-mudahan rencana Ibu, strategi yang akan dilaksanakan itu bisa berjalan dengan lancar ya. Amin. Ya, mungkin percakapan kita sudah di penghujung akhir waktu ya Bu. Iya. Mudah-mudahan Ibu bisa mengimplementasikan strategi yang Ibu sebutkan tadi. Ya, terima kasih banyak Bu ini atas tips and trick dan gambaran buat saya untuk kedepannya. Iya, sama-sama Bu Dewi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Rini, alhamdulillah ya, Bu Rini sudah melakukan praktek coaching bersama Ibu Dewi nih, dan coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Dan tadi saat sebelum melakukan coaching saya sudah menanyakan beberapa indikator ketercapaian nih. Nah Bu, dari beberapa indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Rini tadi sebelum melakukan coaching, hal apa saja sih yang sudah dilakukan oleh Ibu untuk memenuhi indikator tersebut? Ya banyak Bu, ya alhamdulillah ya tadi sudah menyelesaikan proses coaching bersama Ibu Dewi. Dan proses coaching yang tadi itu menurut saya sudah berjalan sesuai dengan alur Tirta ya Bu. Saya sudah menanyakan tujuan, kemudian melakukan percakapan bersama Bu Dewi dengan cara mengidentifikasinya ya, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Dewi terkait informasi yang disampaikan oleh Bu Dewi mengenai permasalahannya seperti itu Bu. Kemudian saya juga sudah menanyakan tentang rencana aksi dan mungkin tanggung jawab apa yang akan dilaksanakan Bu Dewi setelah mempunyai rencananya tersebut. Iya Bu Rini ya. Menurut saya nih sebagai observer, Bu Rini sudah melaksanakan dengan sangat bagus tadi coachingnya dan menjalankan percakapan coaching dengan alur Tirta, di mana Ibu Rini melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh coach ya, yang itu adalah Ibu Dewi sendiri ya. Kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga sudah bagus sehingga coachingnya juga dapat menemukan solusinya sendiri. Nah, kemudian pada coaching ini juga saya kira Ibu Rini sudah menerapkan prinsip coaching,
Sekali lagi saya ucapkan selamat ya kepada Ibu Rini atas keberhasilan coaching tadi gitu. Ya, terima kasih Bu. Iya, dan maaf nih Bu Rini, sebelum kita akhiri percakapan ini, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Ibu Rini terkait tadi yang Ibu lakukan tentang kompetensi, apalagi nih setelah ini yang ingin Ibu Rini kembangkan. Ya baik Bu, terima kasih ya. Setelah saya melakukan coaching tadi bersama Ibu Dewi, yang ingin saya kembangkan yaitu tentang kompetensi mengenai mengajukan pertanyaan yang berbobot mungkin ya Bu. Iya. Karena tadi dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot itu sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach tersebut ya, tadi Bu Dewi itu, sehingga saya dapat mendapatkan informasi lebih dalam lagi mungkin tentang untuk mengarahkan coaching, untuk melakukan rencananya ke depannya untuk menyelesaikan solusinya sendiri Ibu, seperti itu Bu. Hebat sekali Bu Rini, padahal tadi saya sudah memperhatikan bahwa praktek coaching yang Ibu Rini lakukan itu sudah sesuai dengan alur Tirta. Nah, namun Ibu masih tetap nih mau berlatih untuk lebih memperbaiki lagi praktek coachingnya. Hebat sekali nih. Tadi Bu Rini sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga tadi Bu Dewi juga sudah menyampaikan apa yang diharapkannya ya, menyelesaikan permasalahannya. Mudah-mudahan kita bisa kembali bertemu lagi di lain kesempatan ya Bu Rini ya, sehingga kita bisa berbagi pengalaman nih. Baiklah Bu Rini ya, mungkin percakapan kita dicukupkan sekian. Saya pamit undur diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mari, Bu wabarakatuh. Rini. Ya Ibu, sama-sama. Assalamualaikum Bu Sulastri. Waalaikumsalam Bu Dewi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Bu Dewi juga? Alhamdulillah baik juga. Ini terkait dengan pertemuan ini, saya sebenarnya pengen tahu apakah benar Bu Sulastri mau mengadakan coaching. Oh iya, hari ini saya akan mengadakan coaching kepada Ibu Rini. Baru ini ya baiklah. Nah, di sini saya posisinya sebagai supervisor ya. Saya ini akan mengamati Ibu nanti pas coaching sama Bu Rini dan akan menilai dengan adanya rubrik penilaian selama coaching. Nah, apakah percakapan Ibu nanti itu sama Bu Rini itu sudah sesuai dengan alur Tirta dan hasilnya itu apakah bisa tersampaikan, nanti pertanyaannya itu sesuai dengan atau pertanyaan itu berbobot, terus kata kuncinya sesuai dengan yang diungkapkan oleh coaching, dan bagaimana nanti si coaching itu menanggapi atau menjawab pertanyaan yang berbobot itu yang diajukan oleh Ibu. Nah, kemudian dalam pelaksanaannya juga Ibu harus menggunakan prinsip coaching, harus ingat seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelumnya saya mau memberikan beberapa pertanyaan pada Ibu ya dalam proses coaching ini. Nah, salah satunya yaitu kompetensi apa sih yang sebenarnya yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching ini? Ya, baik Ibu. Dalam melakukan coaching nanti tentunya saya ingin semua inti kompetensi dari coaching ada ya. Di antaranya saya ingin hadir sepenuhnya kepada coaching. Lalu saya juga ingin menjadi pendengar yang aktif dan ingin bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot terhadap coaching nanti. Ini bagus sekali. Nah, untuk dari ketiga yang tadi disebutkan tadi kompetensi, coba yang lebih spesifiknya lagi gitu, apa yang dikembangkannya? Untuk kompetensi yang lebih spesifiknya, saya ingin kehadiran penuh ya Bu, karena kalau kita hadir penuh itu kita merasa dianggap, merasa dihargai ya. Juga di kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu kedua kompetensi itu ingin saya spesifikasi dan ingin Ibu amati gitu. Luar biasa sekali ya Bu ya. Kemudian sesuai dengan indikator ini bagaimana nih yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching nanti? Oh iya, dalam keberhasilan dalam coaching nanti saya ingin si coaching ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya.
Saya juga ingin Koci nanti ya Ibu Rini gitu menemukan langkah-langkah dalam penyelesaian masalah yang dihadapinya itu. Oh itu ya, bagus sekali ya Bu, terima kasih. Mungkin ya itu adalah pertanyaan untuk sementara Iya. saya ajukan kepada Ibu sebelum melakukan coaching, dan semoga nanti Ibu bisa melakukan coaching ini dengan baik, dengan Amin, ya. bisa istilahnya memberikan jalan atau problem solving buat Iya, coach ya. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dari semua Amin. pertanyaan dari apa yang dihadapi sama coachingnya, bisa terselesaikan juga permasalahannya. Baik. Terima kasih. Ya sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Sulastri. Waalaikumsalam Bu Rini. Sulastri, terima kasih ya sebelumnya sudah bisa meluangkan waktu mau berbicara dengan saya sebentar. Oh iya silahkan. Namun obrolannya sebentar aja ya. Mungkin sekitar 10-15 menit nih. Apa nih yang ingin Ibu Rini bicarakan dengan saya siang ini? Begini nih Bu, sebenarnya ya kondisi sekarang yang saya rasakan semuanya menjadi tidak menentu nih Bu. Karena jalan desa itu yang belum usai ya, Iya, karena iya. pembangunan jalan desa itu berdampak kepada sekolah Bu gitu. Iya. Jalan desa yang belum beres, apalagi musim hujan sekarang ya sudah dimulai, jadi pembangunannya itu terhambat seperti itu Bu. Iya, Nah, hal iya. ini menyebabkan kepada anak-anak didik saya Bu untuk berangkat sekolah, dan akhirnya mereka tidak berangkat sekolah dan belajar di rumah. Itu pun juga mungkin ya namanya anak-anak juga ada yang belajar, mungkin ada yang Tidak. lain yang tidak seperti itu Bu. Nah, jadi saya ingin mengobrolkan masalah ini nih Bu. Iya. Itu ya berarti murid-murid Ibu Rini itu enggan belajar di sekolah karena terkendala jalan gitu ya? Iya, Nah, selain betul. itu ada lagi nggak Bu? Nah, saat ini sih di sekolah ya saya mencoba untuk pembelajaran secara daring Bu. Iya. Nah, dari daring ini itu ternyata kurang efektif juga karena murid-murid ada yang terkendala dengan jaringan, HP-nya yang tidak memenuhi atau Standar, tidak ya. standar ya untuk melaksanakan pembelajaran daring, dan ada yang punya HP tapi tidak punya kuotanya seperti itu Bu. Jadi itu yang menyebabkan motivasi belajar murid-murid Bu Rini itu? Iya, jadi kurang Jadi menurun. antusias Oh, dalam begitu, belajar ya. itu karena banyak sekali hambatan yang seperti tadi saya Iya, sampaikan iya, Bu. iya. Nah, kita kan cuma waktu sedikit nih ya Bu ya dalam obrolan kali ini. Apa nih yang ingin Ibu Rini dapatkan dari pembicaraan kita ini? Sebenarnya sih saya ingin sekali ya Bu, murid-murid itu yang terkena dan pembangunan desa bisa memiliki motif belajar yang tinggi, Iya. ya keinginan belajar untuk pintar gitu Iya. ya, dengan antusiasnya sendiri yang mau sekolah, mau belajar ya, walaupun begitu banyak hambatan Bu. Iya, iya. Meskipun terkendala dengan tadi ya yang Iya, jalan betul. desa, apa yang akan Ibu Rini lakukan agar murid-murid Ibu itu motivasi belajarnya ini nih? Mungkin ya untuk supaya motivasi belajar siswa tinggi, Iya. supaya dapat mengerjakan tugas-tugas, Iya. mengumpulkan tugas ya yang diberikan oleh saya sebagai guru atau juga murid-muridnya yang lainnya ya, guru-guru yang lain. Jangan sampai tidak hadir gitu Bu, tidak tingkat kehadirannya itu bisa lebih tinggi lagi gitu, bisa walaupun ya ada banyak kendala bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya, seperti itu Bu. Oke, nah kalau dari pengamatan Bu Rini sendiri nih, Iya. murid yang dikatakan memiliki motivasi belajar yang tinggi itu seperti apa sih? Banyak sih ya Bu ya murid, menurut saya sih yang dikatakan memiliki motivasi yang tinggi itu ya, karena walaupun belajar secara daring ya, mereka tetap aktif dalam merespon ya. Oh, Mereka iya. bisa menggunakan WhatsApp group atau ya atau dengan bertanya langsung, dan bisa mengumpulkan tugas atau mengerjakannya sesuai yang diperintahkan guru Bu. Iya, oh jadi aktif ya, Iya. sering bertanya gitu ya, apa yang mereka belum pahami lalu mengerjakan tugas. Selain itu, apa lagi nih? Apalagi ya,
mungkin membuat catatan terkait materi pembelajarannya, Bu. Iya. Jadi kalau menurut Bu Rini nih, jadi ada 4 ya cirinya ya. Iya. Aktif bertanya, Betul. terus mengerjakan tugas, mencatat materi. Mungkin itu kan yang idealnya seperti itu ya. Iya, benar, Nah, Bu. kalau misalkan yang idealnya itu di angka 10 nih, sekarang murid-murid Bu Rini yang belajar daring, kalau dispesifikasikan dari angka 1 sampai 10 ada di angka berapa sih dalam pencapaian tujuan motivasi belajar tadi? Berapa ya? Beragam sih, Bu. Mungkin kalau dirata-ratakan angka 5 kan. Berarti posisinya di angka 5 ya. Menurut Bu Rini nih, apa kendalanya sehingga ada di angka 5 nih? Mungkin karena faktor keluarga, Bu, atau juga lingkungan ya tempat tinggal mereka yang mungkin juga berpengaruh besar terhadap motivasi belajar mereka gitu, Bu. Kemudian tidak punya HP atau fasilitas lain yang memadai ya, terkendala sinyal mungkin tadi, kemudian juga tidak punya kuota, tidak punya uang untuk membelinya, seperti itu, Bu. Banyak juga ya tantangannya. Nah, oke nih. Kalau menurut Bu Rini sendiri, kalau tadi kan di angka 10 sepertinya agak susah ya. Iya. Kalau Bu Rini ingin lihat murid-murid Bu Rini ini di level berapa nih untuk motivasi belajarnya tadi? Kalau mencapai 10 sih kayaknya jauh ya, Bu, sulit Iya. ya, terlalu untuk sempurna itu. Mungkin 7 aja sudah cukup, Bu, menurut saya. 7 aja sudah cukup ya. Apa nih yang bisa Ibu Rini lakukan untuk mencapai angka 7 tadi? Nah, itu, Bu, sebenarnya itu yang ingin saya diskusikan bersama Ibu. Oh iya, kalau dari pengamatan Bu Rini nih, rencananya murid-murid Bu Rini ini ingin diperlakukan seperti apa di saat belajar daring nanti supaya termotivasi untuk belajar secara aktif, mencatat, lalu mengerjakan tugas gitu. Ya, mungkin menurut saya dalam pembelajaran daring yang ingin mereka sukai ya, mungkin yang mereka suka itu ingin ada guru yang mendampingi ya saat mereka belajar daring. Kemudian bentuknya bisa berkelompok mungkin, Bu. Jadi tidak malas itu kalau ada teman, kan ada teman bicara juga mungkin ya, Bu ya. Penyemangat ya. Ya, mungkin bisa ditempatkan di salah satu tempat berkelompoknya, mungkin seperti itu. Berarti perlu guru pendamping dan tempat ya. Iya, Bu, guru pendamping yang tugasnya menemani belajar murid yang mungkin tidak bisa datang ke sekolah, kemudian dikumpulkan di salah satu tempat gitu ya untuk berkelompok, bisa bekerja sama lah ya, karena tempatnya mungkin yang berdekatan, seperti itu bisa dikelompokkan, atau seperti misalkan bisa di balai desa mungkin, Bu, atau di sekolah diniyah yang terdekat mungkin, seperti itu. Seperti majelis taklim gitu ya? Iya, betul, kan, seperti itu lah. Nih, kemungkinan nih yang dapat Ibu Rini lakukan dalam waktu dekat ini yang mana? Ya, mungkin mengumpulkan guru-guru mata pelajaran mungkin ya, Bu, seperti guru pendidikan agama Islam atau guru penjas mungkin ya, PCOK, untuk bisa berkoordinasi ya dengan kita sesama guru dan membahas masalah tentang guru pendamping yang nanti akan mendampingi para siswa belajar jarak jauh, Bu. Oh iya, jadi mau mengajak kerjasama terlebih dahulu ya? Iya. Ada lagi selain itu? Mungkin juga bisa mengelompokkan murid, Bu, yang terdampak pembangunan desa tadi sesuai zonasi mereka dan menghubungi kepala desa yang bersangkutan mungkin, Bu, agar dipercepat ya jalannya. Iya, betul, Bu. Lalu kapan nih hal tersebut bisa Bu Rini lakukan? Mungkin minggu-minggu ini bisa saya laksanakan, itu rencana saya ya, Bu. Secepatnya bisa. Iya, secepatnya ya, karena anak-anak sudah terlalu lama nih. Iya, betul. Belajar terlalu santainya. Ini siapa nih yang dapat membantu Ibu untuk mensukseskan hal tadi? Ya, mungkin tadi yang seperti saya utarakan juga, saya akan minta bantuan kepada guru PJOK dan guru PHI mungkin, Bu. Ya, mereka mungkin bisa membantunya. Baiklah nih, kita ada di penghujung coaching nih Bu Rini. Apa yang ingin Ibu Rini yang sudah Bu Rini dapatkan dari obrolan ini? Alhamdulillah, Bu, setelah saya mengutarakan isi hati saya ya, keluh kesah saya di percakapan ini ya,
saya dapat mendapatkan pencerahan, Bu. iya. Pencerahan dari apa yang tadi Ibu sampaikan kepada saya, masukan-masukannya atas kebingungan yang saya alami, harus berbuat apa supaya murid-murid itu motivasi belajarnya tinggi, yang terkena dampak pembangunan jalan desa, kemudian masih memiliki semangat yang luar biasa untuk belajar yang seperti diharapkan oleh guru-guru pada umumnya ya Bu, dengan cara berkelompok atau dengan cara menugaskan sebagai guru pendamping dalam pembelajaran murid-murid mereka di sekitar gitu ya. Oke, kalau begitu nih kita ketemu lagi nih minggu depan ya. Saya ingin mendengar nih cerita Ibu Rini terkait program Bu Rini tadi berkoordinasi dengan rekan sejawat dan melakukan pengelompokan terhadap murid-murid ya sesuai dengan zonasinya. Ya, saya tunggu loh cerita Bu Rini. Terima kasih Bu Sulastri. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan ya saya bisa melaksanakan rencana yang tadi saya utarakan kepada Ibu. Ya, sukses selalu ya Bu Rini, bisa menjadi guru yang selalu diminati oleh murid-muridnya. Terima kasih Ibu. Ya, mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah ya Bu Sulastri, proses coachingnya sudah dilaksanakan bersama Ibu Rini, dan coachingnya alhamdulillah bagus sekali Bu, berjalan dengan baik dan lancar. Dan tadi saat sebelum melakukan coaching saya kan sudah menanyakan nih beberapa indikator untuk ketercapaiannya. Nah Ibu, dari beberapa indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Sulastri tadi sebelum melakukan coaching kan sudah disebutkan ya Bu. Nah, hal apa saja yang sudah dilakukan oleh Ibu terhadap atau untuk meraih indikator tersebut? Iya, baik Bu. Tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching saya dengan Ibu Rini berdasarkan percakapan tadi, sudah berjalan sesuai dengan alur tirta Bu. Saya juga sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan, sudah mengidentifikasi dengan mengajukan pertanyaan kepada Kuci, lalu saya juga bertanya tentang informasi terkait permasalahannya gitu Bu. Kemudian saya juga menanyakan mengenai rencana aksi nih, rencana aksinya Bu Rini yang akan dilaksanakan, dan meminta Koci untuk mempertanggungjawabkan atas tindakan tersebut. Oke, ya menurut saya sebagai observer Bu Sulastri itu sudah melaksanakan dengan sebaik-baiknya dan sangat bagus sekali, dan menjalankan percakapan coachingnya dengan alur tirta tadi sudah saya lihat ya, di mana Ibu melakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi coaching, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya untuk menggali gitu kan, menggali permasalahannya dan menemukan solusinya sendiri dari coaching tersebut. Nah kemudian pada coaching ini Bu Sulastri juga sudah menerapkan prinsip coaching yang sudah tadi disebutkan ya. Sekali lagi selamat ya Bu. Ya, terima kasih Bu Dewi. Ya. Nah ini maaf nih, sekali lagi saya mau mengajukan atau di akhir sebelum kita mengakhiri percakapan, saya ingin mengajukan satu pertanyaan lagi dari Ibu nih, yang Ibu lakukan tadi kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan? Tadi setelah saya melakukan coaching ini, yang kompetensi yang ingin saya kembangkan dan lebih dalami lagi itu tentang membuat pertanyaan Ibu. Saya itu ingin lebih menggali apalagi sih kompetensi yang bisa dilakukan oleh coaching gitu Bu. Saya juga ingin mengajukan pertanyaan itu yang memancing coaching agar lebih aktif lagi, lebih luas lagi dalam berbicara, mengungkapkan perasaannya, seperti itu Bu. Hebat sekali ya Bu Sulastri ini ya. Tadi padahal saya perhatikan memang bisa itu udah dalam jalan coaching itu sudah bagus sekali, bisa sesuai dengan alur tirta, tapi masih saja gitu Ibu tuh pengen menggali terus dan terus gitu kompetensinya. Nah mudah-mudahan untuk kedepannya ya bisa lebih baik lagi, bisa lebih ditingkatkan lagi gitu kan. Nah kita bisa berbagi pengalaman ya untuk kedepannya, kita saling sharing ya. Terima kasih sekali lagi ya. Sama-sama Ibu. Dan disebutkan sekian ya Bu. Ya, saya pamit undur diri Ibu. Terima kasih ya Bu sudah mensupervisor saya.
Sama. Mari Bu. Mari. Demikianlah demonstrasi kontekstual dari kelompok kami dalam modul 2.3 tentang coaching. Semoga bermanfaat. Dan menginspirasi. Salam guru penggerak, tergerak. Bergerak. Menggerakkan. Salam dan bahagia guru penggerak angkatan 9. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.